Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita manusia dua keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Apa dua keistimewaan itu? Pertama, wahyu Allah yang diturunkan melalui para nabi dan rasul bagi kita umat Islam adalah Al-Quran. Dan yang kedua, juga potensi atau bekal yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain, yaitu akal. Alhamdulillah, alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitab Allah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatsluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju salah satu rumah Allah di muka bumi ini, Masjid Al-Mahdi yang kita cintai, dalam rangka merespon panggilannya, memenuhi kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan ini satu usaha dari kita masing-masing untuk senantiasa berusaha meningkatkan kadar dan kualitas takwa kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat dan kesempatan kali ini terus bisa kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan serta kemudahan bagi kita semua untuk bisa meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah, dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, baik dalam bertutur kata, bersikap maupun berperilaku. Karena dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi dambaan kita, orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang relatif singkat ini, khatib ingin menyampaikan khutbahnya dengan topik tazkiyatun nafs atau pensucian diri. Tentu ketika kita berbicara tentang pensucian diri, itu artinya ada diri-diri manusia yang dikotori
dengan pelanggaran terhadap hukum Allah, syariat Allah, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang dilarang. Meskipun pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dan terlahir ke muka bumi dalam keadaan suci, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya membawa keimanan, keislaman, tidak membawa dosa keturunan, tetapi kemudian lingkunganlah yang menciptakan, mengotori kesucian manusia, fitrah manusia, dan yang paling potensial untuk mencemari kesucian manusia adalah kedua orang tuanya. Orang tua itulah yang membuat fitrah manusia tercemar, fitrah manusia kemudian menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, disitulah letak tanggung jawab orang tua untuk menjaga kefitrahan manusia yang dibawa sejak lahir, dan mengantarkannya juga sampai menghadap Allah dalam keadaan fitrah. Dan tentu itu tidak mudah, memerlukan usaha dan kerja keras, kesabaran untuk melakukannya. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang unik, berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikatnya, itu selalu patuh dan taat, tidak pernah membangkang, tidak pernah melanggar aturan Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan deskripsi dan sifat malaikat itu. Alaiha malaikatun gilazun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka nanti ada malaikat yang menjaganya, dan juga di surga dan juga di berbagai macam sektor kehidupan ini Allah menugasi malaikat-malaikatnya untuk menjaganya. Dan mereka, para malaikat itu, tidak pernah maksiat, tidak pernah melanggar aturan Allah, tidak pernah menyimpang dari apa yang diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan itulah yang dilakukannya. Oleh karena itu tidak aneh kalau kemudian para malaikat itu selalu patuh dan tunduk kepada perintah Allah dan tidak pernah melakukan kemaksiatan. Di sisi lain yang sangat paradok, sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan malaikat itu apa yang kita kenal dengan iblis, setan, yang dicap oleh Allah sebagai makhluk yang membangkang, makhluk yang tidak taat, makhluk yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat untuk tunduk kepada Nabi Allah Adam, semua makhluk Allah tunduk kecuali makhluk yang namanya iblis. Mereka menolak untuk patuh dan taat terhadap perintah Allah, tunduk kepada Nabi Adam. Kemudian sejak itulah Allah mencapnya wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk makhluk Allah yang ingkar, yang kafir, yang maksiat, yang membangkang dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Nah, posisi manusia sangat unik. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua potensi tersebut. Potensi baik dan potensi buruk. Potensi yang dimiliki oleh malaikat dan potensi yang dimiliki oleh setan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manusia dua keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Apa dua keistimewaan itu? Pertama, wahyu Allah yang diturunkan melalui para nabi dan rasul bagi kita umat Islam adalah Al-Quran. Dan yang kedua, juga potensi atau bekal yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain, yaitu akal. Dan akal ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga dengan akalnya manusia bisa melaksanakan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kedua bekal itu, yaitu wahyu Allah berupa Al-Quran bagi kita dan penjabarannya berupa sunnah Rasulullah, dan akalnya
manusia bisa memilih jalan yang dikehendaki dan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang dimiliki dari manusia itu, yaitu dua potensi itu, supaya kita sadar, supaya kita hati-hati mana potensi yang akan kita kembangkan agar kita selamat dunia dan akhirat. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Inilah guide, inilah petunjuk yang harus kita ambil. Karena memang kita tahu sebagaimana ayat yang dikutip di mukadimah tadi, bahwa Allah memberikan dua potensi pada kita, potensi baik dan potensi buruk, potensi malaikat dan potensi iblis. Maka kemudian Allah menjelaskan tentang hal itu seraya bersumpah, demi kesempurnaan penciptaan manusia, dan kami telah ilhami, artinya berikan potensi kepada diri manusia itu sisi negatif dan juga sisi positif, apa yang disebut dengan fujur wa taqwaha. Bahkan dalam ayat ini Allah mendahulukan sifat buruk supaya kita lebih hati-hati, sehingga kemudian di ujung rangkaian ayat itu Allah menjelaskan, karena pada diri kita ada dua potensi itu, maka Allah memberi guidance, memberikan hidayah, memberikan petunjuk mana jalan yang bisa menyelamatkan kita dan mana yang bisa menjerumuskan kita. Maka kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu melakukan tazkiyatun nafs, pensucian diri dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kehilapan yang pernah dilakukannya, dan celakalah, rugilah orang yang senantiasa mengekor kepada hawa nafsunya dan tidak pernah sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan sampai akhir hayatnya. Nauzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dari ayat tadi kita bisa simpulkan, karena pada diri kita ada potensi itu, potensi baik dan potensi buruk, dan Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita ingin selamat, maka kita lakukan tazkiyatun nafs atau pensucian diri dengan cara meningkatkan ibadah, kepatuhan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an manusia ada level dan tingkat-tingkat keimanannya dalam rangka menghadapi amar atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada level yang paling rendah, pada kebanyakan manusia, Allah sebutkan manusia apa yang disebut dengan memiliki jiwa yang ammaratu bisu, yang kita sebut an-nafsul ammaratu bisu, diri jiwa yang senantiasa memerintahkan, mengajak orang itu kepada perbuatan yang maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yusuf ayat 12 surat ke-12 ayat 53 Allah menjelaskan tentang potensi itu. Kemungkinan ada di antara kita atau di antara manusia yang memiliki level diri yang paling rendah, yang senangnya melakukan kemaksiatan. Di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak mengklaim bahwa diriku suci, kata Nabi Yusuf. Sesungguhnya pada level yang paling rendah, diri manusia senantiasa mengajak kepada keburukan, tetapi tidak semuanya. Ada exception, ada istisna, ada pengecualian, yaitu kecuali, kata Allah, orang-orang yang dirahmati oleh Rabbku, oleh Tuhanku. Sesungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Yusuf alaihissalam juga menjelaskan tentang itu. Kemungkinan untuk menyimpang dari aturan Allah ada, tetapi beliau masuk kategori orang yang mendapat rahmat Allah, sehingga kemudian bisa mengendalikan diri ketika dicoba oleh setan untuk melakukan perbuatan yang dilarang terhadap istri raja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia merasa dirinya masih senang kepada kemaksiatan, maka haruslah dia segera mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, melakukan tazkiyatun nafs, sehingga pada akhirnya nanti dia bisa memperbaikinya.
Di dalam surat An-Nazi'at, surat ke-79 ayat 40 sampai 41, Allah menegaskan tentang hal itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut ketika dia bertemu kepada Rabb-nya dalam keadaan maksiat, dalam keadaan banyak dan berlumuran dosa, kemudian dengan dia melakukan introspeksi semacam itu, kemudian dia menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka pada gilirannya surgalah menjadi tempatnya. Meskipun pada awalnya barangkali kita berlumuran dengan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, tapi kalau kita mau mengintrospeksi diri, melihat kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian berusaha untuk bisa memperbaikinya, maka pintu taubat masih terbuka luas. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesadaran tentang hal itu terus kita tingkatkan, apa yang disebut kita akan meningkat pada level yang kedua pada diri manusia, apa yang disebut an-nafsul lawwamah, diri atau jiwa yang selalu menyesali perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Salah satu dari syarat diterimanya taubat seseorang apabila dia menyesali perbuatan maksiat yang pernah dilakukan, bahkan perbuatan taat yang tidak maksimal dia sesali untuk bisa ditingkatkan. Itu adalah suatu pertanda bahwa diri itu sudah naik kepada level yang kedua, apa yang disebut nafsul lawamah. Karena dengan penyesalan yang kita lakukan, yang kita rasakan dalam diri kita, akan memotivasi dan mendorong kita untuk memperbaiki amal kita pada sisa-sisa usia kita yang kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Pada saatnya nanti ketika introspeksi diri itu terus kita lakukan, maka tidak mustahil kita akan sampai pada diri yang paling mulia, apa yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang bahagia dalam kehidupan dan dunia di dunia dan akhirat. Dan itu tentu melalui proses panjang yang terus kita lakukan dan tidak pernah lelah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, dan tidak pernah frustasi terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima taubat hambanya sebanyak apapun dosanya selagi dia masih bertobat. Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selagi nyawa belum ada di tenggorokan. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang saya kutip dalam muqaddimah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan sabdanya, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua manusia kecuali para nabi dan rasul, mereka pernah melakukan kesalahan, kemaksiatan, perbuatan dosa. Oleh karena itu sebaik-baiknya orang yang berdosa, yang bersalah adalah mereka yang sadar kemudian bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau proses taubat istighfar dengan meningkatkan ibadah kepada Allah dengan memperbanyak Al-Qur'an, maka sudah barang pasti nafsul mutmainnah akan bisa terwujud. Dalam ayat yang saya kutip dalam muqaddimah tadi, surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 2, Allah menegaskan tentang fungsi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya atau umat manusia pada umumnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada ummiyin, orang Arab dan non-Arab di antara mereka seorang utusan yang fungsinya adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang tugasnya, misinya adalah membacakan kepada mereka, kepada umat manusia ayat-ayatnya dan mensucikan mereka, mengajarkan mereka bagaimana cara mensucikan diri, dan kemudian mengajarkan mereka Al-Quran dan hikmah atau sunnahnya, meskipun sebelum itu mereka dalam keadaan tersesat yang nyata. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita memperbanyak Al-Quran, membaca hadis dan mengamalkannya, serta banyak istighfar dan melaksanakan salat-salat, maka insya Allah kita akan sampai pada level jiwa yang paling tinggi yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Dan itulah yang sering kita baca di dalam Al-Quran. Ketika kita bertakziah, ketika kita berdoa, kita selalu melafalkan ayat ini, surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat 27 dan 30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kalian ke sisi Rabb kalian, bergabung dengan hamba-hambaku untuk masuk ke dalam surganya. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut disambut oleh para malaikat Allah dan diminta untuk bisa bergabung dengan hamba-hamba Allah yang soleh masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alimul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nasihul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ikhwatal Islam ittaqullaha wa ati'u wa azzimu amra rabbikum wa tamassaku bi sunnati nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajtahidu fi suluki masalikil khairi was sa'ada fi durubis salihin wal muhafadzati ila awamirillahi wal bu'di awan nawahi wa'lamu anna Allah amara nabiyyahu bi tablighi risalah wa ta'diyatil amanah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa barik lana fi biladina Indonesia khassa wa buldanil muslimina amma wa waffiq zu'ama'aha wa qudataha wahdihim fi iqamatil adli wal ihsan fi ardi Indonesia al-habibah. Allahumma arsud umara'ana wa zu'ama'ana wa qudatana wa as'id biladana wa arkhis as'arana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.